ada binder tepung. Saudara mendengar suara saya dengan baik? Pak. Dengar, Pak. Oke. Jadi saya punya binder tepung atau matriks. Kemudian ada presipitasi kacang seperti ini. Kemudian saya mencari data dan saya peroleh data bahwa 70% gitu soal yang lalu. Kalau saya tidak salah begini, ini 3 gitu ya. Sampai 8, 0,70. Izin memotong Pak Abdul. Silakan. Mohon izin terkait kode presentasi itu kami tidak bisa input Pak, tidak bisa. Karena apa? Nggak tahu, nggak tidak terkonfirmasi hadir gitu. Salah atau bagaimana gitu kodenya. Baik. Nanti saya coba yang baru ya. Baik Pak. Coba saudara masukkan kode yang baru. Halo? Iya Pak. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Ini saya coba, Ya. Pak. 724974. Bisa Pak, sudah bisa Pak. Bisa Pak, sudah bisa. Baik, ya, saya lanjutkan, saudara. Saya share screen. Ini soal yang lalu. Jadi saya mengadakan survei di pasar, ternyata 70% dari konsumen saya akan menyukai kalau kacang ini satuannya misalnya per desimeter persegi, ini 1 desi, itu kacangnya 3-8. Ya. Jadi saya buat bermacam-macam dengan ukuran 1 desimeter persegi, ada yang saya beri kacang 5, 6, 7 dan seterusnya. Akhirnya saya mendapatkan informasi seperti ini. Nah, saya ingin memenuhi ini. Saya ingin membuat rempeyek yang bisa memenuhi keinginan saya ini. Gitu. Apa yang dicari? Siapa yang punya jawaban? Apa yang dicari dengan asumsi bahwa kacang berdistribusi Poisson pada rempeyek ini? Apa yang dicari? Ada yang punya jawaban? Berapa banyak orang yang suka mungkin, Pak? Loh, ini sudah dapat datanya. Orang yang suka sudah dapat datanya. Sudah dapat data. Total Pak. Nah, ini kalau dengan asumsi ya, dengan asumsi bahwa kacang berdistribusi Poisson, saya mencari apa? Kalau Poisson itu parameternya cuma 1. Lambdanya Pak. Lambdanya. Apa lambda ini? Untuk konteks ini apa? Dalam konteks rempeyekan ini apa lambda? Lambda ialah Probabilitas jumlahnya kacang pada 1 desimeter kubik PY kali N-nya Pak, jumlah PY. oh enggak, untuk peyek ini 1 saja. Lambdanya cuma 1 yang dicari. Saudara ingin mencari lambda yang bisa memenuhi ini.
Jadi di dalam Rata-rata, ya, Pak. silakan rata-rata apa? Rata-rata jumlah kacang yang Per per desimeter persegi persegi, Pak. rempeyek. Iya. Ya, baik. Ini yang dicari. Berapa lambda supaya probabilitas kacangnya terletak antara 3 sampai 8 itu 70%. Ini yang dicari lambda. Asumsinya bahwa kacang berdistribusi Poisson pada rempeyek itu. Ya. Nah, perhatikan ini saudara. Bahasa seperti ini tidak ada di tabel. 3, 8 lebih besar, yang antara begini, range begini tidak ada. Tabel itu cuma ada kalau saudara cari misalnya X lebih kecil sama dengan 3, ada. X lebih kecil sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 8, ada. Tetapi yang range begini tidak ada. Nah, gimana supaya saya bisa memanfaatkan tabel? Ada yang punya ide? Saya transformasi ini yang dalam range ini supaya bisa saya baca di tabel. Gimana transformasinya? Saran saya selalu saudara gambarkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Mana yang ditanyakan? 3 sampai 8. 3 sampai 8, Pak. 8. Ini ya. Nah, Iya, Pak. gimana supaya bahasanya itu X lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan. Berarti kalau dari sini ke sini, ini sudah berapa ini saudara? Ini kan X lebih kecil sama dengan 8. Dari sini ke sini, X lebih kecil sama dengan 2. Kalau begitu bagaimana saya transformasi ini? Ini sama dengan apa? X kurang dari 8 dikurang dengan X kurang dengan 3, Pak. 3 atau 2? 2, Pak. 2 ya, tergantung soal ini, hati-hati saudara. Tergantung ini apakah ini ikut, 3-nya ikut atau enggak di dalam soal. 3-nya ikut atau enggak? Pak. Ikut. Dari mana saudara tahu? Ada kurang dari sama dengan. Baik, sama dengannya ini ya. Ya, Baik. Baik. Jadi gitu, ini lebih kecil sama dengan 2, harus sama dengan 0,70. Nah, ini nilai-nilai seperti ini, X lebih kecil dari 8, X lebih kecil dari 2, ada di tabel. Kalau begitu apa yang ya silakan. Kalau begitu apa yang saya lakukan? Saya cari mana di tabel yang 8 dan 2, kalau saya kurangkan itu 0,70. Ya, jadi saya kembali ke tabel. Kalau saya punya tabel ini, saya saudara sudah melihat tabelnya? Belum, Pak. Masih whiteboard. Belum, Pak. Sekarang belum? Sekarang sudah, Pak. Sudah, baik. Saudara lihat ini tabelnya. Saya cari, ini untuk binomial. Saya cari agak ke bawah sedikit. Ini untuk Poisson. Tadi bagaimana? Informasinya tadi mengatakan apa? Bahwa cari apa? Cari lambda di mana P untuk X lebih kecil dari 8 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 2, mintanya 0,70. Ini bisa diubah, angkanya bisa diubah 0,80, terserah saya. Tapi hasil survei saya mengatakan, saya cari. Misalnya ini 1,2. Misalnya saya ambil ini. Yang ada di depan saya 1,2. Ini lambdanya. Ya, ini lambdanya. 8-nya berapa di sini? 1. Ini ya 8-nya ya. 2-nya berapa? 0,8. Kalau saudara kurangkan berapa? Kan tidak 0,7. Ya, Pak. Ya, nah, kira-kira di mana? Kira-kira menurut saudara kira-kira berapa? Ya, saudara kalau intuitif saja. Ya, ini 3, saudara ingin 38, dan di antara 38 ini dapat 70%. Kira-kira di sini rata-ratanya, di sini masuk akal. Saudara ingin di sini sampai sini ini 70%. Nah, rata-ratanya itu di mana? Di sini. Cocok, saudara? Lebih kecil dari 3, atau di sini lebih besar dari 8. Enggak ya, kira-kira rata-ratanya itu kan mesti di sini. Meminta 70% itu ya. Ya, di sini mungkin 15, di sini 70%, sehingga rata-rata itu mungkin terletak di sini. Sehingga kalau saya mulai dari 1,2, tampaknya terlalu jauh. Apa yang saya lakukan? Saya besarkan sedikit, saya cari.
Misal saya ke sini. Ini misalnya 3,2. Saya dapat 3,2. Ya, kalau 3,2, berapa 8-nya, saudara? 99. 2-nya berapa? 30. 33. Masih enggak pas ya? Iya, masih. Saudara ke sini. Nah, saudara cari berapa yang mendekati. Ada yang lihat, saudara, berapa yang mendekati? 3,6 itu, Pak. 3,6 ya. Ini saya hapus dulu sebentar. Saudara lihat pada 3,6. Ini 36, berapa 8-nya, saudara? 98. 2-nya berapa? 0,3 ya. Jadi kalau saudara kurangkan, kalau ini saya anggap 1, ya sudah mendekati. Kalau yang ini bagaimana? Yang 3,7. 7 kayak lebih dekat. Pas. Lebih dekat, dekat, Pak. ya, lebih pas. Ya lebih pas. Nah kalau gitu, saudara temukan, kalau ditanyakan berapa harga lambda yang memberikan tadi. Ini transformasi ini kan dari X lebih kecil berapa tadi? 8 dan lebih besar sama dengan 3. Saudara minta ini sama dengan 0,70. Kemudian saudara ubah menjadi format seperti ini. Dan ternyata saudara cari lambdanya adalah 3,7. Nah, saya ke siapa ini? Saya ke Yusuf, ada Yusuf. Ada Yusuf. Ada Pak, ada Pak. Ada Yusuf. Ada Pak. Baik Yusuf. Silakan, ini gimana nih Yusuf? Coba ini nyatakan ini Yusuf. Gimana dengan bahasa kamu sendiri yang bagus bahasanya? Ini saya ceritanya kan begini. Saya ingin, ini apa ini? X ini apa ini? X ini apa ini Yusuf? X ini apa? Pak, ininya Pak. Apa jumlah kacangnya? Nah, baik ya, jumlah kacangnya antara 3 sampai 8, kemungkinan 70%. Kemudian saya cari ternyata rata-rata 3,7. Nah, coba ini nyatakan ini. Saudara rangkum dalam parafrasa bahasa itu bagaimana? Apabila terserah gimana ceritakannya, ini loh, kaitan antara ini dan ini. Dicari ketemu lambdanya berapa tadi? Berapa Yusuf lambdanya? Lambdanya ketemu berapa? Jumlah Bukan, lambdanya ketemu berapa? Ini loh yang baru dicari ini. 3,7 Pak. 3,7. Nah, coba nyatakan sekarang. Gimana? Jadi Gimana? rata-rata kacang Ya. yang didapat antara 3 sampai dari jumlah apa sama lebih besar sama dengan 3, terus lebih kecil sama dengan 8. Yang dapat rata-rata 3,7 sama dengan dapatkan kemungkinan 0,7. Baik, ada yang lain. Siapa yang lain mau mencoba? Yohana, ada Yohana. Ada Bapak. Coba Yohana, coba. Apabila diinginkan, itu yang bagus itu bahasanya. Ayo belajar berbahasa dengan baik. Apabila diinginkan apa? Ini keinginannya ini keinginannya. Nah ini yang menyebabkan keinginan kita terkabul. Gimana bahasanya? Terserah saudara mulai dari mana. Saya coba ya Pak. Oh ya silakan. Soalnya salah. Jadi apa? Probabilitas jumlah kacang. Oh hati-hati kalau begitu. Kalau begitu hati-hati. Kemungkinan. Ya, gimana? Kemungkinan jumlah kacang yang berjumlah 3 kurang lebih 3 hingga kurang lebih besar sama dengan 3 hingga kurang dari sama dengan 8 memiliki kemungkinan 0,7 dan memiliki rata-rata kesuksesan sebesar 3,7 Pak. Baik, ada yang lain? Ada yang ingin mencoba? Mau coba Pak. Farhan, ya silakan. Jika diinginkan peluang sebesar 0,7 pada pengambilan kacang antara 3 sampai 8 kacang,
Maka didapatkan rata-rata kacang sejumlah 3,7. Baik. Nah, lihat soal begini nih ya, tahu mana yang sebab, mana yang akibat. Mana sebabnya, mana akibatnya. Jadi ini bukan akibat dari ini penyebab ini, gitu. Sehingga bahasanya akan lebih baik kalau saudara mengatakan apabila apa? Apabila rata-rata kacang di dalam 1 desimeter persegi rempeyek adalah 3,7. Atau apabila diinginkan bahwa 70% dari rempeyek saya memiliki kacang antara 3 sampai 8 per desimeter persegi, maka rata-rata kacang per desimeter persegi adalah 3,7. Baik, saya sudah dapat. Apa artinya 3,7 itu? Dava Argana. Apa artinya 3,7 ini Dava? Apa artinya 3,7? Ada Dava? Brian ada, Brian R. Halo? Saudara masih mendengar suara saya ini masih? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya. Afifa, ada Afifa. Ada, Pak. Ada Afifa. Lambda 3,7 ini apa artinya Afifa? Rata-rata kacang per desimeter persegi. Apa? Segi peyeknya, Pak. Peyeknya loh. Apa artinya 3,7 ini Afifa? 3,7 kacang itu apa yang ada di pikiranmu apa? 3,7 itu. Kacang 3 sama 0,7 atau kacangnya separuh, gopil gitu. Apa yang ada di pikiranmu? 3,7 itu. Mesti ada itu. Bayangkan kacang 3,7. Rata-ratanya 3,7. 3,7 itu maksudnya apa? Berarti Coba. Karena kalau 3,7 saya tidak bisa bayangkan ya. Tapi supaya bisa saya bayangkan gimana? jadi per desimeter perseginya Persegi 3,7. Berarti per desimeter perseginya itu ada yang jumlahnya bisa. oh iya, bisa lain. Tetapi ini loh maksudnya lambda 3,7 ini apa? Karena nanti ketika saudara mau buat ini secara praktis, saudara mesti mengerti 3,7 dapatnya dari tabel. 3,7 itu maksudnya apa? Ada yang lain silakan. Saya ingin menjawab, Pak. Monggo silakan. Dalam 10 desimeter persegi 10 desimeter persegi kacang ada 37 kacang, Pak. Ada lagi 10 desimeter persegi apa? 10 desimeter persegi rempeyek terdapat 37 kacang. Baik, begitu secara rata-rata kan bisa bayangkan saudara sekarang. Kalau 3,7 saya tidak bisa bayangkan. Tetapi kalau saya punya 10 desimeter persegi, begitu asumsi Poisson begitu. Di 10 desimeter persegi rempeyek, kacangnya 37. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini. Nah, sehingga dengan asumsi bahwa kacang itu berdistribusi Poisson, saya sudah dapat parameternya. Sehingga kalau Anda menginginkan bahwa 70% dari rempeyek Anda, kacangnya terletak antara 3 sampai 8 per desimeter persegi, maka rata-rata kacang per desimeter persegi harus 3,7. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, ini soal yang paling tricky sudah. Ini soal paling tricky. Kalau saudara paham ini dengan baik, Poisson dan sebagainya sudah tidak jadi masalah. Sekarang, gimana ini caranya menyelesaikan? Sudah dapat 3,7. Gimana cara menyelesaikannya? Saya kembali ke sini. Berapa lambdanya tadi? 3,7. 3,7, Pak. 7. Gimana sekarang menyelesaikannya? Gimana? Ini mau saya buat ini. Mau saya buat rempeyek ini. Saya mau buat rempeyeknya. Gimana menyelesaikannya? Tetapi setiap desimeter persegi secara rata-rata 3,7. Apa begini? Apa rempeyeknya saya buat panjang, kemudian saya beri ukuran desimeter persegi ini. Nah, nanti dulu sebelum kita ke sini. Kenapa sih kalau saudara buat rempeyek? Di sini ada 4 kacang. Buat lagi, di sini ada 8. Buat lagi, di sini tidak ada rempeyeknya. Buat lagi, kenapa sih? Kenapa itu Cahyani? Halo?
Mungkin karena nggak diukur gitu kali Pak. Nah ya Kan kenapa kok ini 48 jawabanmu apa? Kalau saya tanya kenapa ini kok 4? Jawabanmu apa? Sudah sering kita bahas ini. random Pak. Ya random. Saya tidak tahu kenapa 48. Tetapi dengan sendirinya randomnya itu mengikuti aturan tertentu. Nah, ini mengikuti distribusi Poisson, random. Dan distribusinya itu ada kaitannya dengan parameter dari distribusi yaitu lambda. Kali ini 3,7. Sehingga nanti bisa 4, bisa 8, bisa 0. Bukan saya yang membuat itu. Itu peristiwa randomness. Jadi karena acak, jadi begitu variasi alamiah. Gitu. Tetapi variasi alamiah itu ada yang menentukan, yaitu distribusinya dan karakteristik daripada distribusi. Parameternya ini yang menentukan. Kali ini saya dapat asumsinya Poisson dengan lambda 3,7. Saya ingin buat ini. Saya ingin buat rempeyek yang bisa memenuhi 70% konsumen ini, keinginan konsumen ini. Nah, saya temukan lambdanya 3,7. Gimana cara buatnya? Ada yang punya ide? Gimana secara praktis bagaimana? Ada yang punya ide? Nah, ini tadi kan random, saudara, 82. Jadi bukan saya yang membuat. Saya cuma perlu tahu satu ini saja. Berapa lambdanya? Lambdanya 3,7. Ini aja yang saya perlu tahu. Kalau begitu apa yang saya lakukan? Saya mencoba, saudara. Saya mencoba membuat rempeyek. Untuk buat rempeyek 1 desimeter persegi itu saya butuh ingredient berapa? Butuh berapa tepung, butuh berapa air, butuh berapa gitu. Akhirnya saya dapat buatnya jangan 1 desimeter persegi. Buatnya yang besar, begitu kemudian saudara bagi-bagi 1 desimeter persegi. Atau kalau perlu untuk saat pertama saudara buat cetakan. Cetakan yang ukurannya 1 desimeter persegi. Dia butuh berapa ingredient. Jadi misalnya saja, kalau saya punya cangkir kecil, begini ini saya isi tepung dengan air ini adonan. Adonan, kemudian saya punya cetakan. Ini. Ya, saya punya cetakan yang untuk eksperimen, tapi tidak harus, saudara. Kemudian saya pertahankan. Apa yang dipertahankan? Karena ini berhubungan dengan luas, tetapi ini adalah volume. Sehingga saya harus mempertahankan apa, saudara? Saya butuh luas, tetapi yang di adonan ini volume. Sehingga apanya yang mesti dipertahankan? Siapa punya jawaban? Ketebalan gitu, Pak. Apanya? Balance. Bukan. Maksudnya ini kan saya inginnya luas. Desimeter persegi ini kan luas. Tapi adonan saya ini kan bentuknya volume. Nah, supaya dia volume ini nanti identik, atau bisa saya selaraskan dengan luas, apanya yang mesti dikonstankan apa yang dibuat konstan? Apanya yang konstan? Apanya? Baik. Ketebalannya, Pak. Baik. Ketebalannya dianggap konstan. Baik. Saudara tadi bilang ketebalan, saya dengarnya balance. Mohon maaf saya. Jadi ini gini. Itu ya. Ini tebalnya tertentu. Nah, sehingga saudara punya volume sekian ini, jadi berapa desimeter persegi rempeyek? Baik. Ya. Nah, kalau volumenya ini jadi misalnya 10 desimeter persegi rempeyek, misal. Berarti butuh kacang berapa? Tadi sudah. Kalau 10 desimeter 37, Pak. 37. Bisa enggak saudara menimbang ini? Bisa enggak menimbang yang ini adonan? Saya dapat apa nanti? Dapat berat. Beratnya misalnya saya ngarang saja gampang-gampangan 100 gram. Ini untuk 10 desimeter persegi rempeyek. Butuh kacang berapa? Yang 37. Bisa enggak ditimbang kacangnya? 37 kan? Bisa enggak ditimbang? Dapat ditimbang. Akhirnya saudara dapat apa? Perbandingan antara apa? Perbandingan antara kacang, berat kacang, dan berat rempeyek. Sehingga saudara tahu, berat kacang dibagi rempeyek misalnya saja per 20. Sehingga kalau saudara ingin menempatkan misalnya sekarang sebanyak sekian kilogram, rempeyeknya, kacangnya seper 20 kali itu. Bisa enggak saya buat itu? Bisa enggak? Bisa ya? Pasti ya? Bisa ya? Tidak ada masalahnya. Bisa. Baik. Saya sudah dapat rasio berat antara adonan dan kacang. Kemudian saudara mau menyiapkan berapa volumenya? Atau beratnya berapa? Nah, berat bisa ditransformasi ke volume. Misalnya saja saudara menyiapkan untuk membuat 1000 rempeyek. Gitu ya. 1000 desimeter persegi rempeyek.
kacangnya sudah dapat. Kemudian setelah itu saudara apakan? Diapakan ini? Saudara campur, lalu diapakan? Adu-adu, Pak. Diaduk. Dua. Supaya apa Cahyani diaduk tadi? Biar kecampur terus nanti jadi fenomena randomness itu, Pak. Nah, biar terjadi randomness, diaduk. Maka itu setiap saat mesti diaduk berkali-kali. Karena apa? Jangan-jangan bahwa ini adonan nanti kacangnya turun ke bawah. Kacangnya turun di sini. Nah, pada saat ini dia tidak mengikuti poison lagi. Sudah. Ya, tidak mengikuti kacangnya tertinggal di bawah. Jadi diaduk terus sehingga kacangnya terdistribusi secara ya merata mengikuti poison, maksudnya bukan merata dalam artian sama mengikuti poison. Kemudian saudara ambil dengan cangkir tertentu atau dengan tempat tertentu, itu ya kontainer tertentu, kemudian saudara goreng. Tidak harus bentuk begini, tetapi saudara tahu ini akan menghasilkan 1 desimeter persegi. Lalu dapat kacangnya berapa? Dapat kacangnya berapa per desimeter persegi rempeyek? Hati-hati jawabannya. Siapa ini? Bona, ada Bona. Ada, dapat kacang berapa, Bona? Nanti saya goreng ya. Saya ambil 1 takaran, kemudian saya tuang, saya goreng, ces, gitu. Berapa kacangnya di rempeyek saya itu? Hati-hati jawabannya. Berapa kacangnya? Yang lain boleh mencoba jawab. 0 sampai 37, Pak. 0 sampai 3,7. Kalau saya katakan perbaiki sedikit jawabannya. Bisa dapat 2? Bisa. Bisa dapat 3,7? Bisa, Pak. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa. Kacangnya kan utuh, saudara. Nggak bisa. Ini 337 cuma hasil perhitungan tadi. Bisa dapat 15? Bisa, Pak. Nggak bisa, saudara. Dari mana saya tahu? Kembali lagi, lambdanya berapa ini? Lambdanya. 7, Pak. Lalu, kalau untuk mencari berapa kemungkinan dapat 3 atau lebih kecil? Cari di mana? Cari di mana, saudara? Poison table. Nah, iya, cari di tabel lagi seperti tadi. Jadi dia mengikuti tabel lagi seperti ini tadi. Saudara kembali ke sini. Mana 3,7? Saudara kembali. Ini 3,7. Berapa kemungkinan dapat 3 atau lebih besar? Ya ini. 0,4. Ini. Nah, ada enggak rempeyek saya yang kacangnya 15? Tadi saya katakan apa? Ada, lihat 15 enggak ada. Enggak ada. Paling banter di sini sudah mulai hampir 1, sudah 10 aja jarang. Loh, lihat ini. Jadi 8 itu sudah termasuk banyak. Berapa kemungkinan saya dapat rempeyek yang nanti soalnya bisa saya buat gini. Kalau saya buat 120 rempeyek, itu berapa jumlah rempeyek saya yang kacangnya misalnya lebih besar dari 4? Gimana ngajarkan soal ini? Mestinya tidak sulit. Saya buat 120 buah rempeyek, gitu ya, atau peyek rempeyek, gitu ya, 120 buah rempeyek. Berapa kemungkinan berapa jumlah rempeyek yang kacangnya lebih besar dari 4 atau sama dengan 4? Gimana saudara mengerjakannya? Pertama kali ini harus ditransformasi menjadi apa? Bahasa tabel. Lambdanya berapa? 1 minus X minus P kurang dari 3. Baik, ya 1 minus P X lebih kecil sama dengan 3. Ini 4 lebih besar, X lebih kecil. Saudara cari 3-nya mana di sini? Ini. Betul? Ya, betul. Kalau itu berapa probabilitasnya? 0,5058 ya, 5058. Kalau gitu dari 120 rempeyek berapa jumlah rempeyek yang kacangnya lebih besar sama dengan 4? Saudara kalikan ini kalikan 120. Itu jumlah rempeyek saudara yang kacangnya lebih besar dari 4. Baik. Ada yang ditanyakan? Paham saudara? Ada yang punya pertanyaan? Silakan. Belum? Belum, Pak. Oh, baik, ini sudah dipahami. Nah, saya beri contoh yang terakhir yang terkait dengan apa rempeyek ini ya. Kalau saya punya apa? Saudara tahu ada makanan sereal itu saudara ya.
Sereal ini ya jagung dan gandum, di dalamnya itu diberi anggur kering, seringkali diberi resin atau anggur kering itu, saudara. Kismis itu. Ya, itu anak-anak yang makan ini itu senang kalau paling tidak dalam 1 sendok sereal, 1 sendok itu paling tidak ada 1 kismisnya. Sehingga dia ingin lebih besar sama dengan 1. Dan dia ingin ini terjadi 90%. Jadi artinya apa nih? Kalau dia nyendok sebanyak 100 kali, sendok apa? Sendok itu, sendok tertentu. Ya, sendoknya bukan, pokoknya sendoknya sudah ditentukan. Karena sendok bisa berbeda-beda, saudara. Ini sendok ini, sendok standar ini, dia ingin di sendok ini, itu paling tidak ada 1 kismis. 100 kali dia mengambil, 90 kali dia dapat 1, atau 2, atau 3, atau 4, dan seterusnya. Ya. Apa yang dicari dengan asumsi bahwa kismis ini berdistribusi Poisson di dalam serial? Apa yang dicari? Edgar. Apa yang dicari Edgar kalau dia Poisson Edgar cuma 1? Ya, yang dicari itu Pak, Poissonnya rata-rata Apanya? Apa namanya tadi? rata-rata kismisnya Pak. Iya, betul. Lambda. Apa? Lambda. Ya, lambdanya. Baik. Apa lambda ini? Apa ini lambda Edgar? Lambda ialah rata-rata kismis kismis dalam per 1%. baik, 1 sendok Iya. ya, per 1 sendok. Sehingga kontinumnya ini bisa meter persegi, meter cube, sendok, keranjang, waktu, gitu ya. Saudara bisa punya seperti itu. Baik. Saya punya apa ini, saudara? Saya inginkan ini kalau saya cari di tabel. Ini saya transformasi ke tabel. Karena X lebih besar dari 1, berarti 1 dikurangi X sama dengan 0. Ya, itu saran saya, saudara buat begini. 1, 2, yang diinginkan ke sini. Berarti semuanya 1 dikurangi 0. Sama dengan 0,90. Berapa kalau gitu probabilitas X sama dengan 0-nya? Sama dengan 0,10. Cari di tabel yang X-nya sama dengan 0, probabilitasnya 0,10. Saudara cari di tabel. Nah, kalau saya cari di tabel, saya cari di sini. Mana yang 0,10? Saya cari. Ini 0,12, ini 11. Ini saudara ya, 0. Saudara lihat ini. Ini. Ya. Ini kan 0,10. Ya, Pak. Untuk 0, probabilitasnya 0,10. Lambdanya berapa? 2,3. Nah, saya sudah dapat jawaban. Apa jawabannya? Kalau saya ingin bahwa 90% nanti ada kismis 1 di sendok saya paling tidak 1, maka lambdanya berapa tadi, saudara? 2,3. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya? Gimana prosedurnya? Seperti tadi. 1 sendok itu rata-ratanya 2,3 per sendok. 1 sendok itu volumenya berapa atau beratnya berapa. Saudara buat saja 100 sendok ditimbang beratnya berapa. Kalau 100 sendok berarti butuh berapa? 230 kismis. Kan gitu secara rata-rata. Betul, saudara? 100 sendok butuh 230 kismis. 100 sendok ditimbang. Serialnya ini 230 kismis ditimbang. Saudara dapat rasio atau perbandingan berat. Kemudian dicampur. Ya, dicampur supaya dia terjadi peristiwa randomness atau pengacakan itu. Setelah dicampur, kemudian dituang. Nah, bisa enggak tidak dapat kismis sama sekali? Mungkin enggak. Bisa enggak? Sendok enggak? Bisa kan? Saya misalnya anak kecil itu nyendok sebanyak 36 kali. Berapa kali dia dapat kismis yang misalnya lebih besar dari 2. Bisa saudara menghitung ini? Bisa ya? Cari X lebih besar dari 2, transformasi dalam bahasa tabel, saudara temukan kalikan 36 sendoknya ini. Saudara bisa memperoleh jumlah sendok untuk memperoleh paling tidak ini 90% gitu ya. 90% dari serial saudara nanti mengandung paling tidak 1 kismis. Nah, kalau saudara lihat contoh-contoh seperti ini, contoh rangkaian tadi mungkin agak sedikit kurang elegan, saudara ya. Tetapi contoh-contoh seperti ini nih bukan jangan tertarik dengan elegan atau tidak elegan, tetapi saudara makanya itu ada filosofi yang penting, saudara.
Jangan tertarik pada kemasan, gitu ya. Jangan tertarik pada kemasan, tapi tertarik pada konten, isinya. Ya, kalau saudara lihat saya cerita rempeyek gini, mungkin ada orang yang lihat mau cerita kuliah opo nih kok ceritanya rempeyek. Itu karena orang tertarik pada kemasan. Kalau saudara ikut seminar-seminar di hotel berbintang, itu cuma kemasan, ya, bukan konten. Yang mereka lakukan itu sebetulnya kalau saudara lihat dari konten tidak terlalu bagus. Mahasiswa biasanya kalau di kelas seperti ini tidak memberi apresiasi yang baik. Nanti setelah saudara bekerja di industri, kemudian saudara ikut seminar di hotel berbintang, itu pengajarnya biasanya itu adalah pakai dasi, pakai jas, agak bagus gitu ya. Saudara menganggap, wah ini luar biasa ini. Padahal pengajarnya itu dulu ya mahasiswa saya yang di kelas untuk dapat C saja sudah menggah-menggeh gitu ya. Tapi sekarang sudah cerita di hotel-hotel berbintang, saudara jangan terkesan dengan kemasan. Yang dilihat itu adalah kontennya, gitu ya. Pemakaian-pemakaian seperti ini di industri kurang dikenal. Karena orang di industri seringkali mengatakan, wah kalau di tempat kami tidak dipakai karena mereka tidak paham. Tetapi di industri yang seperti ini mesti dipakai. Karena kalau tidak, serial saudara tidak laku karena kismisnya kurang. Supaya laku, saudara tambahkan kismis dalam jumlah yang besar, harganya jadi mahal. Ya. Coba kasih contoh yang seperti ini, saudara. Ini kan serial, kasih contoh yang lain. Siapa punya contoh? Yang lebih elegan. Ya, kalau rempeyek tadi itu kan contoh sangat sederhana, nambah bumi lah. Tetapi coba yang lebih elegan. Apa contohnya? Coba biji emas, Pak. Biji emas di mana? Dalam pertambangan terus. Oh ya betul, berapa biji emas misalnya persatuan volume, ya seperti itu. Saudara punya apa namanya? Saudara punya jelly di dalam coklat. Ini coklat saudara ada hazelnut, ada kacang mente, seperti itu saudara. Ya, saudara punya plankton di dalam volume sekian air, berapa plankton atau apa namanya benur gitu ya, apa namanya untuk udang itu. Saudara pernah, mahasiswa teknik mesin tahu, ini kalau saudara punya besi tuang, saudara punya matriks, kemudian saudara punya apa di sini? Saudara punya grafit, ya. Ada grafit yang berbentuk flake, ada grafit yang berbentuk nodul. Berapa jumlah nodul persatuan volume? Loh, ini sama dengan kismis di dalam serial. Nah, ini saudara berapa jumlah nodul atau grafit di dalam besi tuang ini ada standarnya, saudara. Jadi bukan cuma sekedar begitu, ada standarnya. Yang menentukan apa? Yang menentukan sifat-sifat mekanis daripada logam saudara. Berapa grafitnya ini, bentuknya termasuk distribusinya dan termasuk banyaknya di dalam satuan volume. Nah, yang seperti itu adalah mengikuti distribusi Poisson. Jadi ini bukan senang-senangan begitu, tetapi aplikasinya adalah industrial. Hanya seringkali ya. Nah, biasanya di seminar-seminar yang saya katakan di hotel-hotel berbintang itu tidak ada pembahasan begini, tidak ada. Pembahasannya itu mesti cerita tentang apa perusahaan yang besar-besar di Amerika dan sebagainya. Tetapi saudara pulang dari seminar itu, ya saudara tidak dapat apa-apa, cuman uang saudara melayang sekian juta. Ya, jadi hati-hati. Maka itu ada cerita, ada seorang guru gitu ya, yang sangat dikagumi oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya ini tanya kepada gurunya ini, Bapak ini loh, ini dari mana sih kok dapat ilmu yang luar biasa? Kemudian bapaknya mengatakan begini, semua ilmu saya itu ada dari buku ini. Tetapi Anda jangan buka buku ini selama saya masih hidup di dunia ini. Kemudian pada suatu hari gurunya meninggal dunia dan muridnya berebut saudara untuk melihat isi bukunya. Ternyata bukunya kosong. Tidak ada isinya apa-apa, saudara. Dibuka lembar demi lembar dan bukunya kosong. Hanya ada satu lembar saja. Di bagian tengah ada satu lembar yang bertuliskan begini. Kalau Anda bisa membedakan antara kemasan dan isi, maka Anda akan mendapatkan kebijaksanaan. Then you will get the wisdom. Paham, saudara? Dimas paham, Dimas maksudnya? Iya Pak, paham Pak. Paham, saudara. Kalau saudara bisa membedakan kemasan dan isi. Jadi lihat manusia itu ya, jangan dilihat mobilnya, jangan dilihat bentuknya, jangan dilihat pakaiannya, tapi lihat hatinya, lihat pikirannya, lihat kepribadiannya. Itu kemasan. Tidak berarti kemasan itu diabaikan. Enggak, saudara. Kemasan tetap kemasan ya.
Jadi kalau saudara punya produk, kemasannya juga harus bagus. Tetapi jangan hanya karena saudara menitik beratkan kepada kemasan, melupakan isi. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Belum? Paham saudara? Baik, kalau paham saya cukupkan, saya kirimkan soal untuk kuis. Nanti jamnya saudara sampai jam 11.40. 11.40 saudara kirimkan ke alamat Gmail. Jangan dialamatkan ke alamat Yahoo. Alamatkan Gmail ini kecil semua, nanti saya kirimkan lagi. Kecil semua hurufnya. Sahab Abdullah gandeng semua. Ya, U double L. Sahab Abdullah gandeng semua, kecil semua. 95 gmail.com. Yang Sahab kecil semua Abdullah 95. Jam 11.40 jangan terlambat. Baik. Nah, jawabannya saudara ini soalnya multiple choice gitu ya, sehingga saudara tinggal bundur gitu aja. Saudara kembalikan dalam bentuk soal yang saya kirim, boleh dikerjakan sendiri juga boleh. Baik, sebelum saya kirimkan ada yang ditanyakan. Firlana punya pertanyaan, Firlana. Saudara masih mendengar suara saya, masih? Masih, Pak. Oke, ya, baik ya, saya kirimkan. Oke, saya kirimkan materinya, saudara. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Kan tadi multiple choice itu perlu pakai pembahasan juga, Pak? Oh, enggak usah dibahas. Jadi pokoknya saudara keluri saja, yang jelas saja keluri. Kalau misalnya salah, kemudian saudara coret saja, saudara keluri. Itu mana yang saudara. Jadi enggak usah pokoknya yang jelas saja yang saya bisa baca. Enggak usah penjelasan. Baik.